Nah, oke, sekarang pembuktian keunggulan. Yang ini tadi penjelasan ilmiah ya atau penjelasan teoritis mengenai keunggulan. Sekarang pembuktiannya. Nah, jadi pembuktiannya tadi saya bilang ada dua kemungkinannya, simulasi atau eksperimen. Mungkin ada lagi yang jenis lain ya. Bisa saja mungkin berupa survei ya dengan kuesioner dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang kebetulan mungkin di bidang saya ya. Jadi kalau di bidang saya atau di teknik secara umum saya kira ya, itu ya dua ini mungkin yang paling sering dilakukan untuk pembuktian. Kalau nggak simulasi ya eksperimen ya. Nah, eksperimen ini berperan penting dalam pengujian teori, hipotesis, dan model ya. Jadi eksperimen dapat dipilih jika kita belum memiliki pengetahuan yang lengkap tentang teori yang mendasari sistem yang akan dievaluasi ya. Artinya kalau pengetahuan kita sudah lengkap ya mengenai teori yang mendasari sistem yang dievaluasi, maka kalau sudah lengkap ya mestinya sudah bisa diformulasi dalam bentuk persamaan matematika misalkan, sudah diketahui misalkan kalau ada komponen yang sifatnya acak ya misalkan noise ya, noise kan acak gitu ya. Dan kita sudah tahu deskripsi teoritisnya bahwa ini distribusinya Gaussian misalkan ya. Nah, kalau kita udah tahu itu semua, maka ya mestinya kita udah nggak perlu pakai eksperimen, kita bisa melakukan simulasi, ya, karena semua formulasi matematis dan statistiknya udah kita punya. Ya. Jadi simulasi hanya bisa dipilih jika seluruh pengetahuan yang diperlukan untuk membangun model matematika dan statistika yang akan dievaluasi telah dimiliki. Ya. Nah, pertimbangan lainnya antara eksperimen dan simulasi, misalkan ya ketersediaan biaya, waktu, tenaga, ya seringkali eksperimen itu butuh biaya lebih besar ya, waktu juga lebih lama dan juga tenaga ya karena dilakukan secara fisik misalkan. Tapi simulasi juga barangkali membutuhkan misalkan komputer dengan kemampuan komputasi yang tinggi sekali misalkan ya. Jadi kalau komputernya punya kapasitas terbatas ya mungkin simulasinya harus disederhanakan mungkin supaya bisa pakai komputer yang lebih sederhana atau terpaksa beralih ke eksperimen ya. Jadi tergantung mana. Tapi seringkali juga orang melakukan dua-duanya baik simulasi maupun eksperimen karena dua dilakukan dan terjangkau. Dalam arti terjangkau biayanya, waktunya maupun tenaganya. Nah, kemiripannya kita mulai dari kemiripannya dulu. Baik simulasi maupun eksperimen ini menggunakan jumlah sampel yang terbatas. Nah, ini tadi ya. Dan bergantung pada argumen induktif yang tadi sudah kita sempat bahas ya. Jadi hasil yang diperoleh dari sampel-sampel dapat menjadi bukti yang berlaku untuk seluruh populasi yang dipelajari. Dalam hal ini terjadi generalisasi. Kemudian baik simulasi maupun eksperimen memerlukan validasi. Dua-duanya juga memiliki kekuatan yang hampir sama dalam mendukung sebuah klaim atau kesimpulan. Perbedaannya kalau eksperimen itu sistem yang menjadi objek dan yang sesungguhnya, ya, sistem yang menjadi objek eksperimen dan sistem yang sesungguhnya, ini dalam eksperimen itu biasanya memiliki kesamaan secara material atau secara fisik. Tapi kalau dalam simulasi kita udah nggak lagi mainan secara fisik gitu ya. Tapi yang kita jadikan, yang kita simulasikan itu sebenarnya adalah biasanya model matematikanya. Ya. Jadi dalam simulasi, sistem yang menjadi objek dan target itu memiliki kesamaan secara formal ya, yaitu dalam bentuk formulasi matematika ataupun statistika. Kemudian simulasi dan eksperimen itu berbeda dalam bentuk dan sifat argumen yang digunakan dalam mengambil kesimpulan dari hasil simulasi atau eksperimen itu. Ya, bisa dibayangkan bahwa kalau simulasi itu berarti argumennya terkait dengan objek formulasi matematika, statistika ya. Kemudian nanti hasilnya diperoleh dengan komputasi ya, dengan menggunakan program gitu. Sementara yang eksperimen hasilnya itu dengan pengukuran langsung di lab gitu misalnya ya. Oke. Nah, validasi diperlukan kalau untuk hasil simulasi, biasanya validasi itu kita lakukan dengan membandingkan dengan hasil eksperimen. Oleh karena itu kalau kita bisa punya, selain simulasi kita juga melakukan eksperimen, itu amat sangat baik. Ya. Kemudian bisa juga kita bandingkan dengan analisis matematis, cocok enggak ya hasil antara simulasi dengan matematis.
Atau bisa juga kita bandingkan dengan hasil simulasi yang dilakukan orang lain, misalkan untuk pasangan nilai input yang tertentu, yang khusus gitu ya. Jadi untuk pasangan, misalkan untuk parameter input pada kondisi apa ya, tanpa beban misalkan ya. Jadi kondisi-kondisi yang khusus ya, itu bisa kita coba bandingkan dengan hasil simulasi untuk kondisi khusus tersebut ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lakukan argumen induktif ya untuk mengambil kesimpulan dari pembuktian, entah itu simulasi ataupun eksperimen. Nah, ini kalau kita lihat ini satu contohnya ya. Ini contohnya dari Hempel ini. Jadi misalkan Jane Jones ini barusan sembuh dari infeksi bakteri Streptococcus ya. Dan alasannya adalah karena dia diberi penisilin, dan bahwa hampir semua infeksi itu dapat disembuhkan dengan diberi penisilin ya. Nah, berarti ini bisa kita susun dalam bentuk argumen induktif. Premis pertamanya adalah yang atas, mohon maaf ini lupa belum saya terjemahkan jadi bahasa Indonesia ini ya. Premis pertamanya ini adalah hukum statistiknya ya. Jadi kalau di deduksi tadi itu hukum alam gitu ya. Kalau yang di sini hukum statistik ya. Jadi di sini hukumnya itu adalah bahwa hampir semua kasus infeksi Streptococcus dapat disembuhkan dengan penisilin. Nah, padahal pengamatannya ini tadi antecedent condition ini adalah hasil pengamatannya Jane Jones terkena infeksi Streptococcus, dan pengamatan keduanya, jadi ini premis ketiganya, Jane Jones itu diberi penisilin. Maka kesimpulannya Jane Jones sembuh ya dengan cepat ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi ini generalisasi. Generalisasinya letaknya di mana? Letaknya di sini karena di premis pertama di hukum statistiknya itu sebenarnya bilangnya itu bukan bahwa semua infeksi Streptococcus akan sembuh kalau dikasih penisilin. Bilangnya nggak gitu, tapi ada kata-kata almost-nya ini ya. Jadi hampir semua kasus Streptococcus akan sembuh ketika dikasih penisilin. Ya, jadi sebenarnya itu belum semua, hampir semua ya. Tapi di sini Jane Jones dibilang sembuh lah, memang sembuh gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada generalisasi ya, ada generalisasi di sini. Nah, oleh karena itu ada tambahan di sini ya. Jadi argumen induktif itu ya ketika kita ambil kesimpulan, ini kesimpulan didukung secara induktif dengan derajat kekuatan tertentu. Jadi seperti tadi ya, kalau yang diamati kucing hitamnya dari hanya ada 2 kucing yang diamati dan dua-duanya hitam, itu kalah kuat dengan kalau yang diamati itu ada 100 kucing yang warnanya hitam semua. Kalah kuat ya. Jadi di sini ada derajat kekuatan ya. Nah, dalam paper itu perlu kita tulis derajat kekuatan itu ya. Jadi derajat kekuatan itu misalkan kalau mau dinyatakan secara eksak ya, secara kuantitatif ya. Misalkan kita beri nilai probabilitas. Jadi misalkan kesimpulannya adalah bahwa A lebih unggul dari B dengan probabilitas 82%, misalkan ini ya. Atau secara kualitatif karena mungkin kita nggak punya cara untuk menghitung probabilitasnya gitu ya secara eksak, maka kita bisa bilang bahwa A lebih unggul, A sangat mungkin lebih unggul dari B, atau A hampir pasti selalu lebih unggul daripada B, atau A cenderung unggul dari B, dan seterusnya ya. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan ketika kita mengambil kesimpulan dari hasil pembuktian ya. Dan kesimpulan dari hasil pembuktian ini ya harus sejalan dengan penjelasan ilmiah yang kita taruh di introduction ya mengenai keunggulan solusi. Nah, jadi saya balik lagi, ini sudah hampir selesai ini ya. Jadi kelengkapan substansi ada 6 ini ya. Ada beberapa yang sudah kita bahas ya, termasuk apa itu baru dan unggul, kemudian terkait dengan penjelasan ilmiah mengenai keunggulan serta pembuktiannya ya. Oke, jadi detailnya nanti harapan saya balik lagi ke saran yang semula tadi, harapan saya bisa dilakukan di tahap berikutnya ya. Jadi kalau
semuanya disampaikan dalam satu tahap, sementara kemungkinan Bapak Ibu belum waktunya nulis makalah ini ya. Jadi apa namanya? Mungkin juga belum melakukan penelitian gitu ya. Lebih baik kita nunggu membahas penulisan makalah ketika bahannya sudah ada, yaitu hasil penelitiannya sudah ada. Ya, jadi saran saya ini nanti bisa kita lanjutkan di tahap 2 dan bahkan mungkin di tahap 3 ya. Kalau ada yang benar-benar serius nulis makalah, nanti kita bisa lanjutkan dalam sebuah klinik gitu ya. Setahu saya ada beberapa, jadi Prof Lin kayaknya juga akan berkenan kalau bisa ikut di tahap-tahap berikutnya. Ya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi langkah selanjutnya apa? Setelah ini ya mestinya Bapak Ibu coba melanjutkan penelitian masing-masing dengan baik ya, dengan harapan solusinya memang baru ya dan unggul ya, novelty-nya tinggi gitu ya. Kemudian juga setelah itu baru kita coba melaporkan hasilnya dalam bentuk makalah. Saya rasa itu dari saya.